Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mara Sayang. Baik teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku tuh mau share informasi yang penting lagi ya. Jadi hari ini hari Rabu ya teman-teman, tanggal 18 September ya, bertepatan dengan hari perayaan Mid-Autumn Festival 2024. Jadi hari ini tuh tanggal merah dan aku libur ya. Aku tuh liburnya setiap hari Minggu dan tanggal merah itu pasti libur ya teman-teman ya. Dan aku malas banget untuk keluar rumah, jadi aku duduk di sini aja yang adem dan lebih enak ya, lebih nyaman gitu ya. Jadi ini tuh seperti biasa di bawah rumah ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku tuh mau membahas tentang job TKL lagi ya teman-teman ya, tentang job TKL di Hong Kong. Sebetulnya sih waktu itu aku juga sudah membuatkan videonya, entah berapa kali itu ya, 2 atau 3 kali, nggak tahu, lupa aku juga guys, aku nggak ngecek sih. Pokoknya aku tuh sudah pernah membuatkan videonya, dan sekarang ada pertanyaan lagi ya teman-teman, seperti ini ya pertanyaannya ya, aku tempelin juga di sini ya. Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh ada yang berkomentar sama aku ya. Salam kenal Kak, katanya di Hong Kong banyak TKL yang nggak kerja setelah sampai di Hong Kong. Itu yang salah siapa ya Kak? PT-nya yang nipu atau TKL-nya yang kosongan? Jadi gimana ini teman-teman, menurut kalian itu siapa sih yang salah gitu ya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jika ada tambahan informasi TKL di Hong Kong ya, kalian boleh berkomentar di kolom komentar juga ya. Dan ini aku berbaginya yang aku tahu aja ya teman-teman ya. Nah, dan yang aku tahu sih kalau di Hong Kong itu ya teman-teman ya, misalkan ini contohnya ya, kalau kalian itu ada PT, misalkan ada PT yang menawarkan job di Hong Kong untuk TKL, misalkan ada job di pabrik nih, gini gitu, gajinya sekian dan prosesnya sekian bulan dan biayanya sekian, itu jangan mau ya, jangan mau. Itu sudah jelas sekali penipuan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang penipuan? Karena yang aku tahu sih di negara Hong Kong itu tidak ada job pabrik ya, tidak ada, apapun alasannya itu tidak ada. Kalau di Cina itu baru aku percaya ya. Kalau di Cina mungkin ada, tapi itu juga hati-hati ya, mungkin ya nggak tahu ilegal atau resmi atau nggak tahu juga sih ya. Aku tuh nggak begitu tahu kalau tentang Cina ya. Ya resmi juga ada mungkin ya, tapi kebanyakan yang ilegal ya, karena memang nggak ada kerjasamanya gitu ya antara di Cina dengan negara Cina dan negara Indonesia gitu. Mungkin Hong Kong juga sama, nggak ada kerjasamanya ya teman-temannya, antara Indonesia dengan Hong Kong itu tidak ada kerjasamanya untuk TKL ya. Kalau untuk TKL ada, jadi seperti itu. Jadi untuk TKL itu tidak ada kerjasamanya seperti negara Jepang, Korea, dan Polandia, Taiwan, dan negara-negara lainnya ya. Jadi kalau ada yang menawarkan atau PT-PT yang bilang seperti itu, jangan percaya begitu saja, itu sudah jelas penipuan. Nah, terus selanjutnya aku bahas ya, sebetulnya sih ada job TKL di Hong Kong itu ya teman-teman ya, tapi ada tapinya ya. Tapi kita itu harus mendapatkan jobnya dulu, dan untuk mendapatkan jobnya itu seperti apa sih Kak gitu ya, pasti kalian tuh bertanya-tanya ya. Menurut aku sih sudah banyak yang tahu ya bagaimana sih cara mendapatkan job TKL di Hong Kong gitu ya. Dan tentunya itu harus proses calling visa ya teman-teman. Gimana proses calling visa itu? Jadi harus mendapatkan jobnya dulu ya teman-temannya. Seperti misalkan kalian itu punya istri yang di Hong Kong, atau adik yang di Hong Kong, atau kakak, atau saudara, atau teman yang di Hong Kong gitu ya. Atau misalkan kalian juga bisa cari sendiri kok agensi-agensi yang resmi ya, yang agensi yang besar gitu. Biasanya kan ada tuh postingan-postingan seperti kayak di agensi-agensi gitu ya. Tapi kalian juga harus berhati-hati itu bener agensi atau bukan ya. Jadi jangan sampai tertipu juga gitu ya teman-teman ya. Ada sebetulnya job untuk TKL itu, tapi jobnya sama seperti saya gini gitu ya teman-teman, di rumah jobnya itu, di perumahan atau ART gitu ya. Tapi itu juga ada beberapa misalkan yang membutuhkan misalkan kayak jobnya jaga anjing, mungkin mau ya TKL gitu, atau mungkin yang jaga kakek yang sudah lumpuh atau sudah tua, itu kan cocok ya TKL, misalkan nggak ada nenek gitu ya teman-teman, itu mungkin bisa. Jadi misalkan ada agensi atau siapa yang posting gitu, tanya aja, misalkan jobnya itu kan jaga anjing 4 nih misalkan ya, anjing 4 terus kucingnya 10 misalkan, terus ada ular, ada kura-kura, ada apa gitu, coba aja kalian menawarkan diri gitu, boleh enggak saya mau job tersebut gitu. Misalkan saya dari Indonesia, atau saya dari Indonesia tapi saya juga dulu pernah kerja di Taiwan atau Korea atau Jepang gitu ya kan, siapa tahu mau gitu ya.
tapi kalau nggak mau ya sudah, siapa tahu mau gitu ya. Nah terus ada juga yang jobnya supir di sini. Kalau supir saya percaya di Hong Kong itu ada supir Indonesia ya teman-teman, dan itu memang ada. Itu pun yang sudah ada pengalaman ya, misalkan kita itu pertamanya pernah nyupir di Hong Kong dan pulang ke Indonesia dan ingin balik lagi ke Hong Kong, itu bisa ya. Atau yang masih ada di Hong Kong kerjanya supir terus finish kontrak dan ingin ganti majikan, itu bisa. Jadi kalian itu harus cari job dulu nih ya, ke siapa aja ya, pokoknya yang resmi ya teman-temannya, jangan sampai tertipu nih. Nah misalkan kita itu sudah dapat job ya, dan kita sudah interview dengan majikan, dengan agensi, dan majikan juga sudah menandatangani job tersebut, dan nanti kita itu akan diarahkan sama PT, sama agensi ya, ke PT gitu. PT mana sih yang bekerja sama dengan agensi tersebut gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk proses selanjutnya ya PT yang memproses gitu ya teman-teman. Dan biasanya sih untuk biaya itu nggak pakai biaya, sama seperti kita aja, para cewek atau para TKW ART gitu ya. Misalkan dengan sistem potong gaji atau apa, aku juga kurang begitu paham ya untuk prosesnya seperti apa dan bagaimananya. Tapi yang jelas sih mungkin nggak beda jauh dengan kita yang para TKW gitu ya teman-teman ya. Tapi ada juga sih yang bilang katanya harus bayar sekian, itu jangan mau ya teman-teman. Pokoknya kalau berbentuk uang itu jangan mau dulu. Jadi seperti itu ya. Nah terus ini tuh katanya siapa sih yang salah gitu, PT-nya yang nipu atau siapanya. Jadi aku juga punya pertanyaan, ini maksudnya mas-mas TKL ini dapat jobnya dari PT atau datang sendiri ke sini gitu loh. Kalau dari PT itu sudah jelas penipuan ya, jadi ya kita harus menuntut gitu loh ke PT-nya, kenapa di sini nggak dapat kerjaan, kenapa di sini nggak ada kerjaan gitu. Kalau misalkan PT-nya macam-macam ya tinggal dilaporin aja ke BP2MI kan beres ya kan, ada alamat PT-nya dan ada ini itunya, ngapain harus takut-takut gitu loh ya kan teman-teman. Nah terus di sini juga banyak TKL itu katanya TKL-nya yang kosongan atau bagaimana, itu biasanya sih mereka ini bisa juga sih pakai visa turis ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, aku juga nggak tahu sih lebih detailnya, kalian tanya sendiri aja deh ke TKL-TKL-nya yang ada di sini, mereka itu datang ke sini bagaimana gitu ya, kosongan atau pakai visa turis atau bagaimana. Tapi yang jelas sih mungkin pakai visa turis ya teman-teman ya. Terus memang ada juga sih yang resmi gitu ya, soalnya ada juga beberapa yang berkomentar di video saya itu dia resmi, ada yang kerjanya di kuil ya. Terus ada juga itu kemarin itu mas siapa, pokoknya ada ya, ada deh di sini tuh ada beberapa. Aku juga ada nomor WhatsApp-nya, tapi aku belum tanya sedetail mungkin sih. Waktu itu juga dia pengen sih ngobrol bareng gitu, cuman aku belum ada waktu juga sih. Aku juga kebetulan yang WhatsApp itu tuh sudah aku buang nomornya, jadi aku nggak tahu gitu ya teman-teman, aku sudah ganti nomornya. Jadi nanti aku cek lagi ya nomornya masih ada enggak, nanti aku bisa hubungi mas itu ya, biar nanti dia yang menjelaskan semuanya gitu loh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kalau ada PT yang mengiming-iming ya, ada job nih di Hong Kong, di pabrik ini, di pabrik A, B, C, D, dan E, itu kalian jangan percaya, soalnya itu tuh sudah jelas penipuan. Karena saya itu tahu sendiri, itu sudah paham banget di Hong Kong itu seperti apa dan bagaimana. Tidak ada pabrik di Hong Kong itu ya guys ya, nggak ada pabriknya. Orang Hong Kong loh, negaranya kecil banget, gimana ada pabrik. Kalau di Cina saya percaya ada pabrik, karena semua pabrik adanya di Cina, bukan di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu untuk masarin aja gitu loh teman-teman. Misalkan kayak bos saya kan punya pabrik nih di Cina gitu, terus nanti dipasarinnya ke Hong Kong, jadi itu dijualnya kan bisa mahal gitu. Dari situ mereka dapat pendapatan gitu loh teman-teman. Terus nanti di apa sih kayak diekspor juga ke negara-negara lain, bukan hanya Hong Kong ya, seperti di Malaysia mungkin, terus Singapura dan Korea, Jepang, dan berbagai negara lainnya gitu loh ya teman-teman. Jadi seperti itu di Hong Kong, di pabrik itu nggak ada ya, bener nggak ada. Kalau kalian nggak percaya, tanya aja sama Miss Yuni tuh, yang dia juga kan suaminya orang Hong Kong, mungkin dia lebih tahu dan lebih pokoknya lebih
lebih paham lah daripada saya itu baru berapa tahun sih di sini, baru 8 tahun lebih ya guys. Kalau dia kan sudah lama banget, dan dia juga suaminya orang Hong Kong, dan dia juga pernah kerja di agensi, jadi beliau yang lebih tahu ya. Cuman aku tuh sedikit berbagi aja sih yang aku tahu aja gitu loh ya teman-teman. Tanya aja sama dia, nggak ada kerja di pabrikan itu ya. Dan untuk yang seperti kayak kerja-kerja di restoran yang di luaran itu, kita orang Indonesia itu tidak bisa ya teman-teman ya. Itu hanya diperbolehkan untuk residen Hong Kong, jadi untuk orang Hong Kongnya saja yang punya residen Hong Kong gitu ya. Kalau kita orang Indonesia itu tidak bisa, kecuali ini ada kecualinya ya. Misalkan restorannya sendiri memang mencari dari Indonesia langsung gitu ya, terus nanti dibawa ke Hong Kong untuk bekerja di restoran, mungkin saya percaya itu bisa ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dari Hong Kong terus cari-cari sendiri di sini tuh nggak ada ya teman-teman, itu nggak ada pokoknya. Jadi harus residen Hong Kong. Orang yang kerja di toko-toko Chandra orang Indonesia aja itu semua karyawannya orang Hong Kong loh teman-teman, nggak ada orang Indonesia. Ada orang Indonesia tapi harus yang punya suami Hong Kong, orang Hong Kong ya. Itu kerja di agensi atau di toko apa ya, toko-toko di Hong Kong, atau di restoran-restoran Hong Kong, atau di apa ya, apartemen-apartemen Hong Kong, itu mereka orang Indonesia yang kerja seperti itu semuanya punya suami orang Hong Kong teman-teman. Jadi kalau yang kayak saya seperti ini statusnya TKW terus kerja di luar itu nggak bisa, itu sudah pasti statusnya overstay ya teman-teman ya, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus residen. Jadi kalian tuh harus berhati-hati sekali ya. Jadi tidak semudah itu gitu loh ya teman-teman. Bahkan saya sendiri juga sudah lama di sini, saya itu pengen kerja seperti kayak di agensi atau di restoran atau di mana, tapi nggak bisa teman-teman, karena memang apa ya, untuk job pabrik, untuk job di luaran itu nggak ada ya. Kita itu hanya kerjanya ya gini aja, jadi TKW gitu loh ya teman-teman. Ya kalau kalian ingin kerjanya di luar ya kita harus punya suami orang Hong Kong dulu, baru kita bisa. Itu setahu saya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, atau enggak seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu misalkan kayak kita kerja di agensi ya mungkin agensinya sendiri yang ambil dari Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Aku juga nggak tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, tapi kebanyakannya sih seperti itu ya, harus punya suami orang Hong Kong. Oke ya teman-teman, jadi sudah jelas ya, kalian itu jangan sampai tertipu ya untuk job TKL di Hong Kong, apapun alasannya ya, dan PT manapun jangan percaya. Jangan diiming-imingi nanti kerja di pabrik inilah nanti gajinya sekian lah, bayar sekian lah, wah itu sudah jelas penipuan ya. Jangan percaya, percayalah sama aku deh, benar, karena saya itu sudah tahu persis di Hong Kong itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kalian itu jangan apa ya, jangan asal percaya sama orang lain yang memang sudah jelas ingin menipu gitu loh. Karena memang zaman sekarang itu ya teman-teman ya, banyak sekali kasus penipuan ya. Jadi kasus penipuan itu ada berbagai macam cara dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kita sendiri yang harus berhati-hati ya. Jadi seperti itu. Kalau TKL yang ingin kerja di Hong Kong itu jobnya sama seperti saya kayak gini ya teman-teman, ART ya. Itu walaupun TKL itu ART jobnya. Lucu banget ya. Masa TKL kok jobnya ART, yang nggak apa-apa sih. Soalnya di sini kan kadang ada jobnya yang jaga anjing gitu, itu nggak apa-apa loh teman-teman. Coba aja tawarkan diri, itu pasti mau mungkin ya. Terus kayak supir gitu, supir mungkin jarang ada sih, tapi jarang. Itu kalau dibutuhkan itu juga kadang ada sih agensi-agensi tertentu yang membutuhkan. Biasanya kan ada tuh dibutuhkan supir yang supir Indonesia yang sudah punya pengalaman biasanya kan gitu, yang punya ID Hong Kong dan SIM Hong Kong, terus gaji sekian. Nah itu berarti benar ya teman-teman ya, itu benar berarti, dan itu hanya untuk yang punya pengalaman. Tapi kalau misalkan di Indonesia, dari Indonesia kalian tuh punya skill apa, nyupir atau gimana ya, coba aja kalian tawarkan diri gitu, siapa tahu mau ya kan. Jadi seperti itu loh teman-teman. TKL itu jobnya sama seperti kita ya, ART, dan supir itu pun jarang supir ya. Jadi apa ya, memang sih sekarang itu sudah banyak ya, aku lihat juga kalau libur itu kok sekarang itu banyak gitu ya TKL, tapi aku juga nggak tahu mereka itu bagaimana sih kesininya gitu dengan bisa turis atau bagaimana, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Lebih detailnya kalian tanya sendiri dari mereka ya.
gimana sih gitu ya, bisa sampai ke Hong Kong gitu. Apakah mereka liburan atau hanya sekedar gimana, aku nggak tahu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih and bye bye, see you on next video.